السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dimudahkan kembali untuk menjalankan satu buah ketaatan dari sekian amalan-amalan ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga amalan kita di malam ini dan di hari-hari yang telah lewat dari usia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita di saat nantinya amal itu semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, terus kita berselawat dan menyampaikan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayyidul bashar, sayyidul anbiya, penghulunya para nabi ya, dan imamnya seluruh manusia baik di dunia ini sampai di akhirat kelak. Beliau adalah imamul anbiya wa imamul muttaqin, imamnya para nabi dan imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau akan menjadi sebab dari sebab-sebab kita akan bersanding bersama beliau kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering kita ingatkan sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat kelak majlisnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Khalifuddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentu tujuan daripada kita mendengarkan kembali nasihat-nasihat para ulama atau yang lebih dikenal dengan talabul ilmi tidak lain kecuali untuk menambah keimanan kita, untuk menasihatkan atau menasihati diri-diri kita, utamanya saya yang menyampaikan ya, dan juga sebagai bekal dan sebagai benteng bagi kita dari segala kehidupan yang sekarang ini kita hadapi. Karena kita hidup di akhir zaman ini tentu banyak sekali tantangan-tantangan hidup ya, baik itu dalam kita membela agama Allah pada khususnya, dan ini yang paling mulia, maupun juga kita dalam menjalankan kehidupan duniawi kita ya. Oleh karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kebaikan kepada kita baik dalam urusan dunia kita saat ini maupun kebaikan yang dijanjikan kelak di hari akhir, yaitu tidak lain berupa surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Ikhwani fillah azakumullah, tentu untuk menghadapi gelombang fitnah
dan menghadapi huru-hara kehidupan di akhir zaman ini, yang sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbekal dengan sebaik-baik bekal, yaitu berupa at-tafaqquh fid din, ya, mendalami terus tentang agama ini dan meramaikan, ya, majlis-majlis ilmu, dan senantiasa untuk kembali dan rujuk kepada nasihat-nasihat para alim ulama yang bersumberkan atau berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini kita akan terjaga dari fitnah para jamaah sekalian. Jangan sampai kita masuk dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, di pagi hari ada orang itu bisa beriman, menjaga keimanannya, masih bisa beribadah kepada Allah, namun ternyata di sore harinya ya sudah berubah. Ya, demikian juga sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia masih bisa menjaga keimanannya, namun keesokan di pagi harinya sudah berubah. Itulah dahsyatnya apa? Fitnah di akhir zaman, terutama fitnah yang berkaitan dengan dunia ini, fitnah yang berkaitan dengan kegemerlapan dunia, keelokan dunia yang sesaat, ya, tipu daya dunia yang begitu indah namun sesaat. Itu terkadang membuat orang itu tidak bisa bersabar, membuat orang tidak bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia meminta nasihat, "Kulli qaulan la as'alu anha ahadan ghaira." Ya Rasulullah, berikan bagiku suatu nasihat, pegangan yang aku jadikan sebagai prinsip dalam hidupku. Kemudian aku tidak akan menanyakan ke siapapun lagi setelah aku mendapatkan prinsip dari engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Qul amantu billah." Dikasih nasihat oleh Nabi, ya, katakan, nyatakan pada dirimu kamu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Karena orang kalau benar-benar beriman tentu akan menjalankan segala konsekuensi dari keimanan itu. Ya, karena iman itu para jemaah sekalian tidak hanya cukup di lisan. Ya, tidak hanya cukup dikatakan aku membenarkan, aku mengimani, tidak. Tapi konsekuensi dari keimanan kepada Allah itu banyak sekali. Ya, bahkan termasuk puncaknya keimanan itu keimanan kepada Allah. Baru yang lain ini akan mengikuti. Kalau iman kita kepada Allah baik, berarti kita mau tidak mau mengimani apa? Mengimani malaikat-malaikatnya. Karena tidak sempurna iman kepada Allah kalau kita tidak mengimani malaikatnya. Kemudian juga mengimani para rasulnya, para utusan-utusan Allah, ya, para nabi, para rasul. Kemudian mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi setiap umat yang di situ, ya, kembali kepada agama yang Allah turunkan, yang melengkapi dan mengikuti apa? Kitab-kitab yang diturunkan. Kemudian kita mengimani tentang apa? Hari akhir. Ya, mengimani hari akhir dengan segala perincian, dengan segala yaitu penjelasan ataupun hal-hal yang terkait dengan hari akhir, hari kiamat. Kemudian juga beriman kepada yaitu apa? Al-qadha wal qadar, beriman kepada takdir, ya, kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini ataupun nanti setelah yaitu terjadinya hari kiamat. Maka ini tidak sempurna para jemaah sekalian kalau kita tidak betul-betul mempelajari bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang itu dikatakan oleh Nabi SAW kepadanya, "Qul amantu billah." Katakan bahwa kamu itu betul-betul menyatakan diri beriman kepada Allah. Terus apa? Summastaqim. Yang kedua baru istiqomah. Ya, istiqomah di atas keimanan kepada Allah. Itu sudah
ya itu sudah menjadi benteng bagi kamu untuk menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam arus fitnah di akhir zaman ini. Jadi kembali kita membentengi diri pada jemaah sekalian dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan yang sesungguhnya adalah keimanan yang tentunya membuahkan ketaatan, membuahkan amal soleh, ya, membuahkan juga kepatuhan dan ketundukan kita kepada segala perintah-perintah, dan juga kepatuhan kita di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila hal itu dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengedepankan hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah, yang berkaitan dengan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akal tidak bisa digunakan, hawa nafsu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian juga ya, tidak bisa kita yaitu menolak syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hanya karena kita melirik kebanyakan orang yang melakukannya, padahal kebanyakan orang tersebut bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah mengisyaratkan dalam salah satu ayatnya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya patuh dan mentaati kebanyakan orang dalam tanda kutip, sekalipun mereka di atas kesesatan, ya, sekalipun mereka di atas kebodohan, tapi karena kalian hanya tertipu dengan kuantitas yang ada, jumlah yang ada, nominal yang banyak, tidak peduli apakah dia bertentangan dengan syariat, pokoknya ini banyak pengikutnya, ini banyak orang yang mengikutinya, itu yang kita ikuti. Maka ketahuilah dalam hukum agama Allah mengkategorikan yudilluka an sabilillah, kamu pasti akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena Islam ini terang, Islam ini jelas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Islam pun juga kepada kita di atas syariat yang jelas, sehingga tidak lagi kita butuh yang namanya menggunakan hawa nafsu kita di dalam kita berhujjah, dan juga tidak mengikuti kebanyakan orang, ya, ataupun juga tidak semata-mata kita taklid buta kepada orang yang ditokohkan atau orang yang dikagumi, sekalipun dia berada di atas kesesatan, maka itu tentunya adalah bagian daripada hal-hal yang menjadi prinsip bagi kita untuk selalu membenahi keimanan kita. Karena kalau kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilah yang hak, dan kita membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan utusan Allah kepada kita semua, tentu kita tidak akan beragama dengan cara-cara seperti itu, ya, tapi kita beragama sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi Islam ini sudah jelas, sudah sempurna, dan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak lagi kita membutuhkan yang namanya saran kritik terkait syariat Allah. Tidak lagi dibutuhkan orang yang cerdas, ya, kata mereka, kemudian merevisi, ya, yaitu syariat-syariat yang datang dari Allah dan Rasul. Tidak. Tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Kita hanya mendengarkan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita dengarkan dan kita taati. Inilah tujuan kita terus mengaji para jemaah sekalian, untuk mengasah iman-iman kita agar kita semakin kuat di atas sunnah ini, ya, agar kita semakin kuat. Lebih-lebih seperti saya katakan tadi, fitnah di akhir zaman ini luar biasa, sehingga Nabi SAW menggambarkan tentang perjuangan dan kondisi yaitu beban yang sangat berat, ya, bagi orang-orang yang memperjuangkan syariat di akhir zaman ini. Ya, Nabi mengatakan ibarat apa? Ibarat orang yang memegang bara api.
Jadi al-mutamassiku bidinihi fi akhir zaman kal qabidi 'alal jamr. Orang berpegang teguh dengan agamanya, artinya Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu agama tauhid dan agama yang murni tunduk dan patuh hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal keimanan dan dalam hal ibadah, ya, tidak melirik kepada hawa nafsu, akal, dan juga kebanyakan orang yang dikatakan tadi di atas kesesatan. Maka yang seperti itu akan menemukan keterasingan memang di akhir zaman ini, dan dia akan juga menemukan berbagai macam gejolak, ya, berbagai macam ujian dan cobaan, sehingga tadi diibaratkan oleh Nabi kita yang mulia SAW kal qabid 'alal jamr, bagikan apa? Bagikan orang yang memegang bara api. Namanya orang memegang bara api, yaitu takut bani, bahkan lebih banyak apa? Takutnya, lebih banyak takutnya. Namun itu semua akan terasa ringan, dan bara api itu pun akan terasa dingin, ya, sekalipun tidak dipadamkan oleh api, namun pertolongan Allah Azza wa Jalla lah yang akan memadamkan api tersebut. Kemudian hidayah dari Allah Azza wa Jalla yang akan melupakan kita semua dari berbagai macam rintangan dan cobaan tadi, ya. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bersyukurlah kita yang masih diberikan nikmat hidayah oleh Allah di atas sunnah ini, ya. Teruslah kita memohon petunjuk kepada Allah dan kemudahan agar kuat, sabar, betah di atas sunnah ini sampai ajal menjemput kita. Ya, jangan sampai kita memegang sunnah ini juga separuh-separuh, dan jangan sampai kita juga kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya ini pun, ya, takut bani, ya, tapi kita berusaha mengamalkan dan mendakwahkan, ya, ajaran tauhid dan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan bimbingan para ulama juga yang lebih paham terhadap fiqhud dakwah, bagaimana kita juga mendakwahkan hal ini, dan penuh dengan hikmah yang diajarkan oleh mereka, agar kita juga tidak serampangan, tidak ceroboh, tidak ngawur, ya. Karena seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya kebenaran ini sungguh berat. Ya, kebenaran ini sungguh berat. Maka jangan kau perberat lagi kebenaran ini dengan sikap dan cara-caramu dalam menyampaikan apa? Sesuatu yang berat ini. Makanya dalam agama ini diperintahkan kita untuk apa? Yassiru wa la tu'assiru. Kita permudah, jangan persulit. Ya, jadi kita permudah, ya, jangan kita persulit. Tapi permudah pun juga bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam agama. Ya, akan tetapi tidak ada sesuatu yang mudah kecuali apa yang sudah diajarkan oleh Islam, dan tidak ada sesuatu yang gampang di dalam agama kita ini kecuali kita kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khanazakumullah sebagai, ya, nasihat bagi saya pribadi dan kita semua. Intinya kita selalu berdoa kepada Allah di atas hidayah ini. Allahumma tsabbitna 'alal islami was sunnah. Ini termasuk sunnatus salaf, ya, kebiasaan para imam-imam salaf dahulu, di antaranya Imam Ahmad, ya, sangat menganjurkan untuk kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan keteguhan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada pembahasan kajian rutin kita di malam Ahad, yaitu Bawa'isul Khalas minadz dzunub. Karena malam ini Ustaz Ahmad Tamhid berhalangan, kita lanjutkan poin yang keempat. Ya, kemarin sudah 3 poin kita bahas tentang kiat-kiat agar kita selamat dari perbuatan dosa. Al-amru rabi' min hadhihi al-bawa'is, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara yang keempat dari kiat-kiat tersebut, ghadabullahi azza wa jalla wa intiqamuhu, menanamkan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memarahi dan akan menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. Ini harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, Allah tidak
tidak membiarkan. Kecuali apabila dia bertobat kepada Allah, maka ini tentu apa? Pintu taubat terbuka baginya. Namun bagi orang yang akan melaksanakan kemaksiatan atau orang yang akan melakukan sebuah kemaksiatan, maka hendaknya merenung, hendaknya memikirkan ya bahwasanya maksiat yang kamu lakukan itu akan mengundang apa? Murkanya Allah. Maksiat dan dosa yang kamu lakukan tidak lain kecuali akan mengundang marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak terjadinya malapetaka, musibah, ya dan lain sebagainya, itu adalah akibat daripada perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Ya, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguhnya nampak di daratan dan di lautan berbagai macam kerusakan. Ya, kita lihat kerusakan-kerusakan, malapetaka sebentar-sebentar, terutama di akhir masa-masa kita saat ini, kita dengar berita-berita terjadinya ya, yaitu huru-hara ya, terjadinya yaitu petaka-petaka di berbagai macam tempat, baik itu tanah longsor, banjir, gempa dan semisalnya. Itu sebenarnya seperti yang pernah saya sampaikan, tidak lain ini sebagai teguran bagi semua manusia. Ya, teguran bagi semua manusia. Bagi yang berbuat maksiat agar segera berhenti dari maksiatnya. Ini teguran dari Allah. Kemudian bagi yang terjaga dari perbuatan maksiat, maka ini juga sebagai teguran bagi dia agar dia terus mempertebal apa? Keimanannya. Jangan kita berpikir tidak terjadi gempa di daerah kita, tidak terjadi banjir di daerah kita, lalu kita merasa aman-aman saja, tidak. Ya, malah sikap aman dari makar Allah Azza wa Jalla ini adalah bagian dari sifat orang-orang kafir. Ya, sifat orang-orang kafir. Allah mengatakan fala ya'manu makarallahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah yang Allah kapan saja berhak untuk memberikan makar kepada manusia. Ya, tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah atau dari makar Allah kecuali orang-orang kafir. Makanya ulama mengatakan terjadi yang musibah di daerah kita maupun di tempat yang lain itu sebenarnya menjadi teguran bagi seluruh manusia, yang taat maupun yang maksiat, ya, yang alim maupun yang jahil dan lain sebagainya. Ya, orang kafir maupun orang-orang mukmin, semua menjadi teguran. Karena kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini berupa kerusakan di daratan maupun di lautan, itu tidak lain sebagai teguran dan sekaligus juga Allah ingin menunjukkan kepada kita kebesaran dan kemahakuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala ya atas seluruh makhluknya. Maka oleh karena itu bagi kita yang alhamdulillah masih terpelihara iman kita, masih dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, namun terjadi musibah, maka ini sebagai teguran bagi kita untuk terus mempertebal keimanan kita, untuk terus meningkatkan apa? Amal kebaikan kita. Bukan berarti kita merasa diri aman, ya, apalagi naudzubillah, ya, ujub dan berbangga diri, ya, lalu merasa dirinya apa? Suci dari segala dosa dan perbuatan maksiat. Maka itu adalah termasuk perkara yang membinasakan, ya, perkara yang menghancurkan diri kita. Seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis, salasun muhlikat, ya, ada 3 perkara yang membinasakan seorang. Di antaranya adalah ya ijabul mar'i nafsahu, seorang terlalu membanggakan dirinya, ya, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya ya paling segala-galanya dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mentazkiyah diri-diri kita, karena Allah yang Maha tahu tentang amal perbuatan kita. Allah yang Maha tahu tentang apa? Isi hati kita, dan Allah yang Maha tahu tentang kualitas amal perbuatan kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an juga, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mentazkiyah atau mensucikan diri-diri kalian, mengatakan saya kan ya wajar saja, saya tidak kena
Misalkan musibah ini, atau saya tidak kena gempa ya di daerah saya, ya karena saya dengan jamaah-jamaah saya kan orang-orang yang banyak ibadah, misalkan begitu. Atau saya dengan jamaah-jamaah saya kan paling rajin menjalankan ibadah salat berjamaah. Atau kami adalah orang-orang paling kuat berpegang teguh kepada sunnah misalkan. Ya, maka hal-hal seperti ini tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu kita ungkapkan. Namun ketika kita mendengar suatu musibah terjadi di daerah tertentu, ya kita hanya beristighfar kepada Allah dan kita doakan kaum muslimin di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan itu sebagai takfir lisayyi'at, ya, sebagai pelebur terhadap dosa-dosa mereka, dan semoga itu juga akan menjadi peringatan bagi mereka dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap kita ketika terjadi musibah ataupun malapetaka. Jadi bukan justru malah menyombongkan diri lalu merasa diri paling aman, tidak. Ya, kita harus ingat murkanya Allah dan marahnya Allah itu terjadi kapan saja kemaksiatan itu dilakukan. Ya, maka oleh karena itu apabila kemaksiatan didiamkan, kemungkaran dibiarkan, maka tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, fa idza hadatsat an-nafsu sahibaha bil ma'siyah, maka apabila setiap jiwa terasa ataupun kepikiran, ya, terbetik di dalam pikirannya untuk berbuat maksiat, falyadhkur ghadaballah wa intiqamahu, maka hendaknya dia selalu ingat murkanya Allah dan juga siksaannya Allah, alladzi la yuqawimuhu syai'un, yang tidak bisa dibendung. Ya, apabila Allah sudah murka, tidak ada yang bisa membendung murkanya Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Maka oleh karena itu, fa kaifa bihadza al-'abd ad-dha'if, maka pikirkanlah bagaimana kita sebagai hamba yang lemah ini. Ya, bukti sudah banyak sekali para jemaah sekalian, ya, terjadi malapetaka, maka tidak ada satu orang pun yang bisa berdaya, ya, tidak seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghalangi yaitu murkanya Allah Subhanahu wa taala ataupun menghalangi azab yang Allah turunkan kepada suatu daerah atau suatu kaum. Maka cukup jadi pelajaran bagi kita bagaimana orang-orang sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para nabi-nabi sebelumnya yang mendapatkan sikap-sikap penolakan dan mendustakan syariat yang dibawa oleh para nabi ini, ternyata ya, berakhir semuanya dengan azab, berakhir semuanya dengan siksaan sehingga mereka lenyap. Ya, kita baca mungkin kisahnya bagaimana kaum Samud, ya, kaum 'Ad, kemudian juga kaumnya Nabi Lut, ya, kemudian juga bagaimana orang-orang yang mengikuti Fir'aun dan bala tentaranya menolak syariat Nabi Musa alaihissalam, ya, dan banyak sekali. Dan juga ibrah bagi kita adalah bagaimana Allah menurunkan peringatan dan juga siksaan kepada orang-orang yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para nabi ini semuanya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait masalah mengajarkan kebenaran ataupun menyebarkan kebenaran dan syariat yang dibawa dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan penolakan dan lain sebagainya dari para kaumnya. Tetapi inna lanansuru rusulana, kata Allah, sesungguhnya kami senantiasa akan menolong rasul-rasul kami. Ya, sehingga kita juga jangan khawatir, ya, orang-orang yang menolong agamanya Allah, orang-orang yang menolong membela sunnah Rasulnya atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang beriman. Ya, yang penting kita tidak terburu-buru, yang penting kita tidak gegabah. Ya, tanya tatkala ada seorang sahabat yang mengeluhkan pada saat itu, para jemaah sekalian, apalagi sampai saat ini. Pada saat itu ada seorang sahabat mengatakan, ya, mata nasrullah, katanya, kapan akan datang pertolongan Allah? Saking beratnya ujian saat itu para jemaah sekalian, apalagi di akhir zaman ini, ya. Maka
Nabi mengatakan kepada dia, ya, fa inna nasrallahi qarib. Hakikatnya pertolongan Allah itu dekat dan sebentar lagi akan tiba pertolongan Allah. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian apa? Terburu-buru. Ya, artinya ini ujian. Kita sedang diuji oleh Allah dan alhamdulillah kita meyakini setiap ujian yang ada dalam dakwah ini ataupun dalam kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada saja, ya. Ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata apa? Ya, membawa kebaikan bagi kita. Maka itu kedepankan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ada hal-hal yang sifatnya kita tidak menyukainya, ya, kita tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah kita bersabar dan istiqamah. Insyaallah pertolongan Allah itu sebentar akan datang. Yang penting kita tidak terburu-buru terhadap hal tersebut. Kemudian azakumullah, poin yang kelima, al-amrul khamis, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya ini, Bawa'izul Khalas min adz-dzunub, fawatul khair wal fadl. Ya, fawatul khair wal fadl. Harus kita merasa ketika berbuat maksiat ini akan hilang kebaikan dan keutamaan yang pernah kita lakukan. Gara-gara apa? Perbuatan maksiat ini. Karena sebagaimana perbuatan baik akan menghapuskan keburukan-keburukan, maka demikian pula perbuatan maksiat ini dapat menghilangkan apa? Kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi harus menjadi renungan bagi kita agar kita bisa membentengi diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kelima kata beliau apa? Fawatul khair wal fadl. Ya, harus kita pikirkan hilangnya kebaikan-kebaikan yang kita miliki dan keutamaan-keutamaan yang kita telah perjuangkan. Falau alimal muqdimu 'ala al-ma'siyah kam sayafutu minal khair wal fadl la ahjama anha. Kalau seandainya orang yang akan terjerumus pada kemaksiatan memikirkan berapa banyak kebaikan yang akan hilang dari dia dan keistimewaan yang akan pergi dari dia, tentu dia akan mengekang dirinya, maksudnya dia akan menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Wa min dzalika hirmanuhu min tamamil iman wa kamalihi. Salah satunya apa? Kebaikan yang akan hilang dari dia adalah kesempurnaan iman. Ini bahaya. Ya, jadi minimalnya orang ketika berbuat maksiat ini, tantangan yang paling pertama imannya akan apa? Akan turun dan tidak sempurna imannya. Sementara kita menginginkan apa? Kesempurnaan iman. Ya, kita semua menginginkan iman ini sempurna, tapi dengan kita jatuh dalam perbuatan maksiat, iman ini akan turun. Iman ini akan melemah, ya. Bahkan kita tidak memperoleh kesempurnaan iman. Kita akan kurang iman kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berbuat zina, ya, ketika dia berbuat zina dalam keadaan memiliki iman yang sempurna. Bayangkan, ya, berarti orang yang melakukan perbuatan zina imannya sedang apa? Sedang menurun. Bahkan apa? Ya, di bawah keimanan yang semestinya. Jauh dari kesempurnaan. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian pula tidaklah sempurna, ya, keimanan seseorang ketika dia meminum khamr. Ya, dia meminum hal-hal yang dapat memabukkan dia, ya. Baik itu minuman ataupun yang sejenis itu yang memabukkan, yang bisa menutupi akal dia. Sementara kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga apa? Akal sehat kita, ya, bukan membahayakan diri kita. Kemudian juga wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri di saat dia mencuri dalam keadaan memiliki iman yang sempurna. Artinya orang yang mencuri imannya apa? Tidak sempurna. Ini satu contoh maksiat, ya, yang mungkin seseorang menganggap enteng-enteng saja. Saya mencuri aman-aman aja kok. Misalkan saya berbuat zina, ya, tidak ada hal yang menantang saya misalkan, atau tidak ada pantangan yang mengkhawatirkan saya misalkan begitu, ya. Maka ingat, mungkin Anda aman dari
ya dari apa? Dari siksaan manusia. Mungkin Anda aman dari yaitu apa? Hukuman manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya Maha mengetahui, dan perkara terbesar di situ tatkala Anda jatuh dalam perbuatan maksiat adalah amal atau iman Anda apa? Turun, tidak sempurna. Fahadal 'asi yaf'aluhu fahadal 'asi bi fi'lihi li hadhihi al-kabirah qad hurima ismal iman at-tam wastahaqqa yusafa bi annahu mu'minun fasiq aw mu'minun fajir aw mu'minun 'asin wa fawwata 'ala nafsihi khairat 'azimah fi dunyahu wa ukhrahu. Kita lihat dalam hadis ini katanya pelaku maksiat yang kita sebutkan 3 contoh tadi dalam hadis, berzina, minum khamar sama mencuri, ya. Orang-orang ini telah mendapatkan tingkatan iman yang rendah, turun dari nilai keimanan yang sempurna. Bahkan dia sampai digelari sebagai seorang mukmin tapi fasik, mukmin tapi dia fajir, melakukan yaitu apa? Yaitu kemaksiatan. Kemudian juga mukmin asin, dan mukmin yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya tentu kita tidak ingin. Kita ingin jadi mukmin yang betul-betul keimanannya ada, bukan mukmin yang digelari mukmin tapi pelaku perbuatan dosa. Wa min fawatil khair alladhi yalhaqul 'asi aidan dhahabu hasanati wa amali as-salihah. Dan juga kita khawatirkan selain hilangnya iman gara-gara maksiat yang kita lakukan, maka bisa juga perginya kebaikan dan amal soleh yang pernah kita lakukan para jemaah. Ya, fa'an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Nabi bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh aku akan memberitahukan kepada kalian sekelompok kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin, yang mana mereka kelak datang pada hari kiamat sambil membawa pahala-pahala mereka yang begitu banyak, amsal jibal tihamah, bahkan diibaratkan pahala yang mereka pungguk nanti, yang mereka bawa semisal gunung Tihamah, gunung yang besar para jemaah, ya. Tapi apa? Fayaj'aluhu Allahu haba'an mansura, hanya saja Allah hukum mereka-mereka ini, ya, dengan dijadikan amal mereka itu ibarat debu yang berterbangan, sia-sia. Dia sudah lelah, sudah capek melakukan amal kebaikan, ternyata di hadapan Allah dijadikan apa? Dijadikan debu yang berterbangan. Nah ini kenapa? Qala Sauban bertanya, seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah berikan kepada kami ciri-ciri mereka, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, ya, terangkan kepada kami siapa mereka, ya, karena kami tidak mengetahuinya. Nabi mengatakan, ama innahum ikhwanukum, ketahuilah sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kalian, artinya dengan beriman, ya, dengan beriman. Wa min jildatikum, dan dia termasuk apa? Orang-orang yang sama kulit kalian. Jadi iman kalian sama, kulit kalian sama. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, kalian juga mereka juga menggunakan malam mereka untuk beribadah sebagaimana kalian juga menggunakan malam kalian untuk beribadah. Walakinnahum aqwamun, nah ini poinnya di sini, akan tetapi di sisi lain mereka ini sekelompok kaum, idza khalau, kalau mereka bersendirian, ya, nyepi-nyepi, ya, kemudian jauh dari keramaian, apa yang dilakukan? Ya, bimaharimillahi intaquha, dan sebagian lafaz intaqu bimaharimillah, dia ternyata apa? Senang berbuat maksiat, ya, teduk-teduk gawe maksiat. Ndek ente tahu isi batu luit lagu apa? Ya, lagu teduk-teduk gawe maksiat. Nah, ini tidak ada yang bisa menasihati kecuali diri kita sendiri para jemaah. Nah, kita berbuat maksiat bisa saja sembunyi-sembunyi, aman, gitu kan. Di sisi lain kita sudah menumpukan banyak kebaikan. Kita sholat, kita puasa, kita bersedekah misalkan, kita ya melakukan amal-amal sunnah lainnya misalkan. Tapi ternyata di sisi lain kita apa? Kita masih membiasakan atau bergampang-gampangan dalam perbuatan maksiat yang walaupun tidak seorang pun tahu, ya, perbuatan maksiat kita dari kalangan manusia.
Nah ini yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan mereka-mereka ini amalnya dijadikan bagikan debu yang berterbangan. Artinya peringatan bagi kita para jemaah tentang bahayanya maksiat. Ya, bagaimana maksiat itu menjadikan amal baik kita yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita siapkan untuk diri kita, ternyata lenyap begitu saja dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, bahayanya melakukan maksiat secara diam-diam, ya, sekalipun kita merasa aman, manusia tidak mengetahuinya. Ternyata apa? Itu justru akan menjadi sebab daripada amal-amal kebaikan kita akan dihapus oleh Allah gara-gara perbuatan maksiat yang kita lakukan secara diam-diam. Sekalipun perbuatan maksiat secara terang-terangan tentunya lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan dosa secara apa? Diam-diam, karena disebutkan dalam hadis lain, kullu ummati mu'afa illal mujahirun, setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali yang terang-terangan di dalam melakukan apa? Kemaksiatan. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah rahimahullah, man istata'a minkum alla yubtila amalan salihan amilahu bi amalin sayyi falyaf'al. Siapa yang mampu di antara kalian untuk tidak merusak amal kebaikan yang selama ini dilakukan dengan sebuah dosa, maka jagalah hal itu. Pelihara dia. Jangan sampai kita lelah-lelah beramal tapi ternyata tidak sadar kita hanya beberapa maksiat kita lakukan, itu justru akan menghapus kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Fa innal khaira yansakhu syarr, karena amal kebaikan itu akan menghapus amal keburukan. Wa inna syarra yansakhul khaira, sebaliknya amal keburukan atau maksiat itu justru akan menghapus apa? Kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini nasihatnya Imam Qatadah rahimahullahu taala. Selagi para jemaah sekalian, poin yang kelima ini adalah, yaitu apa? Selalu kita merenung bahwa maksiat ini berdampak, yaitu apa? Berdampak akan menghilangkan kebaikan atau amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Maka dengan ini insyaallah kita akan berhati-hati. Itu maksudnya dari poin ini, kita akan berhati-hati untuk melakukan perbuatan maksiat, karena kita tidak ingin amal kita sia-sia. Ya, lelah-lelah waktu tegawe amal kebaikan saat tegawe, ternyata kita sembrono, kita meremehkan, kita bergampang-gampangan, bermudah-mudahan gawe perkara maksiat, sekalipun maksiat itu kita lakukan secara diam-diam dengan dawai, lalu ternyata itu yang akan menjerumuskan ya kita kepada, yaitu kepada apa? Keterlenaan dalam perbuatan maksiat. Kemudian ternyata maksiat itu yang akan menjadi sebab amal kebaikan kita hilang. Baik, ikhwan fillah azakumullah, ya, kita cukupkan sebentar dulu, ya, kita lanjutkan setelah ada sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Baik, kita adzan dulu, wallahu taala alam bissawab. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Selanjutnya yang keenam, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wal amru as-salisu min bawa'is tarkid dzunub. Kiat yang keenam agar kita dapat terhindar dari perbuatan maksiat, beliau mengatakan ladzatu qahrin nafsi wa irghamis syaitan. Harus kita tanamkan pada diri kita lezatnya kita dapat, ya, mengalahkan hawa nafsu kita. Dan orang kalau berhasil mengalahkan hawa nafsunya, terasa lezat hidup ini. Rata-rata kalau kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita, tersiksa rasanya apa? Hidup ini. Karena apa-apa yang kita ingin lakukan, kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita akan sulit mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Wa irghamis syaitan, dan juga sekaligus kita melawan ataupun memusnahkan dan menghancurkan langkah-langkah syaitan. Jadi ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya ada hal yang lezat, ada hal yang nikmat, ada hal yang lebih pada diri kita ketika kita mengalahkan hawa nafsu kita dan juga mengalahkan tipu daya syaitan kepada kita, maka tentu kita akan senantiasa berbuat ketaatan. Bisa dipahami ya? Jadi kita dengan kita terus memotivasi diri kita
agar kita selalu melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan yang ada pada diri kita yang membisiki kita selalu untuk berbuat maksiat. Maka dengan ini kalau kita terbiasa, insya Allah hidup ini akan nyaman. Sekarang pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang malas beribadah, itu rata-rata apa penyebabnya? Terlalu mengikuti hawa nafsu. Mau gini, malas. Mau melakukan ini, abot misalkan. Apa sebabnya? Ya nafsu yang jelek. Ya nafsu yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Kata Allah dalam surat Yusuf, sungguhnya jiwa ini apa? Ya, senantiasa memerintahkan kalian untuk berbuat buruk, berbuat jelek. Ya, jiwa kita ini lebih senang apa? Lebih senang berbuat maksiat. Itu jiwa kita. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, kita harus menanamkan pada diri kita kelezatan bagaimana kita mampu melawan hawa nafsu kita, mengalahkan keinginan-keinginan buruk kita. Maka dengan apa? Dengan melakukan ketaatan tentunya. Maka dengan ini berarti kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Tapi kalau kita senang-senang saja terjatuh dalam perbuatan maksiat dan lain sebagainya, tentu ini adalah pada hakikatnya kita telah mengikuti langkah syaitan dan kita hakikatnya telah memperbudak diri kita. Karena apa? Karena kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Sedangkan hawa nafsu ini tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya neraka itu dipagari oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Itu neraka. Kemudian surga wa hujibatil jannatu bil makarih. Sedangkan surga dipagari oleh sesuatu yang tidak enak bagi kita. Ya itulah. Kebalikannya apa? Surga itu dipagari oleh perkara-perkara ketaatan, sementara neraka dipagari oleh perkara-perkara apa? Maksiat. Ya, pokok lamun barang saat demenan isi hawa nafsu, saat demenan jiwa-jiwa ente berkeinginan jelek, nah maka itulah akan menjadi calon-calon daripada penghuni apa? Penghuni neraka. Ini secara umum dalam hukumnya. Kemudian perkara-perkara yang saat ini mungkin sulit bagi kita, kemudian juga tantangan bagi kita, ternyata itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Uras untuk ibadah kadang-kadang berat, tantangannya berat, tapi ternyata apa? Ini justru akan mengantarkan kita kepada surga karena kita melawan hawa nafsu kita dan kita memerangi bisikan syaitan. Mau baca Al-Quran, rasanya mata ini pedas, rasanya ngantuk ini lebih mengalahkan kita, rasanya waktu ini nanti akan banyak tersita misalkan, dan lain sebagainya dari penghalang-penghalang yang masing-masing di antara manusia tentu menyadari akan hal ini. Maka ketika kita mampu melawan ini, berarti akan ada kenikmatan hidup dalam diri kita karena kita sudah berusaha mengalahkan hawa nafsu tersebut. Fan nafsu wa syaitan huma masdarul asam wa manba'us syurur. Jiwa yang buruk atau jiwa secara umum dan bisikan syaitan ini dua sumber apa? Dosa. Wa manba'us syurur dan juga sumber segala keburukan. Jadi mulainya dari jiwa kita para jemaah semuanya, kemudian apa? Dorongan syaitan. Gangguan syaitan. Makanya sebab orang bermaksiat itu adalah tidak lain kecuali apa? Gangguan syaitan, dan yang kedua adalah dorongan hawa nafsu yang jelek pada dia. Fal 'abdu idza janaba al-ma'siyah fa innahu qad qahara nafsahu. Maka seorang hamba ketika dia berusaha menjauhi maksiat alias berbuat ketaatan, maka sungguh dia telah memerdekakan dirinya. Merdeka rasanya hidup ini kalau kita sudah mampu melawan apa? Hawa nafsu kita. Luar biasa para jemaah. Makanya kita ini masih banyak bersyukur kepada Allah, masih bau setengah lawan apa? Hawa nafsu itu. Amun keturutan kemilik hawa nafsu itu, saya kira kita harus memahami semuanya. Kita ingin yang enak-enak saja. Tengumbil lelah-lelah lalu sholat. Harian toko-toko lebale, sambil temantu, sambil teberoko. Nah, itu mungkin kan nafsu yang buruk seperti itu. Tengumbil lelah-lelah begawian. Harian tembaik ke pembang misalkan. Harian muamalah dengan riba, lebih nyaman. Nah, apa yang kita berusaha lelah-lelah kita bekerja, misalkan begitu. Dan bisikan-bisikan syaitan yang lainnya. Tapi itulah ketika seorang mampu mengalahkan dirinya dari semua itu, berarti dia aman dari apa?
dari perbudakan jiwa yang buruk dan perbudakan syaitan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian wa arghama syaitan, dan di samping memerdekakan dirinya atau di samping memerdekakan dirinya dari perbudakan jiwa-jiwa yang buruk, dan dia juga telah mengalahkan syaitan, mengekang syaitan dari jiwanya. Wa dzaqa halawatul izzah bi ta'atir rahman, dan dia merasakan manisnya bagaimana kita melakukan ketaatan kepada Ar-Rahman, yaitu Allah. Wa syahidu dzalika, dan sebagai bukti akan hal ini masah anin Nabi SAW, apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, la yumdi syayatinahu, dia akan mampu melawan syaitan-syaitan yang ada pada dirinya, kama yumdi ahadukum ba'irahu fis safar, sebagaimana seseorang mampu untuk mengendalikan untanya di saat safar. Jadi tergantung kita para jemaah sekalian. Kita yang punya jiwa, kita yang memiliki hawa nafsu, kembali ke kita sekarang. Nah, cuman kan untuk memperoleh kekuatan itu tidak sembarangan. Kita butuh menuntut ilmu supaya ada bekal. Tidak bisa jiwa itu kita perbaiki begitu saja, tidak bisa. Harus ada modal juga untuk melawan hawa nafsu. Apa itu? Ya, tuntutlah ilmu, belajar. Kemudian yang kedua apa? Cari lingkungan yang baik. Ini juga akan membantu kita melawan hawa nafsu. Karena kalau kita tidak berbekali diri kita dengan ilmu, ya sulit kita akan melawan hawa nafsu. Demikian juga kita tidak mencari lingkungan yang baik, baik teman, tempat tinggal, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan lingkungan sosial dalam kehidupan kita. Ya lama kelamaan kita akan terseret ya dengan arus-arus pergaulan dan juga lingkungan yang tidak baik. Mungkin kita sudah berusaha, tapi ternyata apa? Ya, godaan-godaan teman-teman sekitar, lingkungan sekitar bisa berpengaruh kepada keimanan seorang. Jadi itulah maksud daripada hadis Nabi SAW, bahwasanya seorang mukmin tidak boleh menyerah. Pasti dia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya sebagaimana dia mampu mengendalikan apa? Untanya di saat safar. Itu diibaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Wa mimma yadullu ala anna nafsa wa syaitan huma masdar al-asam wa syurur, dan dalil yang menunjukkan bahwa jiwa dan syaitan atau syaitan, dua-duanya ini adalah sumber dosa dan sumber keburukan. Amrun Nabi bil isti'adati minhuma fi kulli sabahin wa masa wa inda akhdil madja', karena Nabi memerintahkan kita untuk berlindung pada setiap pagi hari dan sore hari, dan di saat kita mau beranjak ke tempat tidur. Faqala li Abi Bakar, Nabi mengatakan dan mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar. Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikihi, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta majja'aka. Jadi doa yang sampun yang baca tadi, ini adalah doa ketika kita ingin berlindung dari godaan syaitan dan juga jiwa-jiwa kita yang buruk, ya, baik itu di pagi hari dan di sore hari dan saat kita menuju ke tempat tidur kita. Dan juga ada doa yang sudah sering mungkin juga kita diajarkan, Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah berikan jiwaku ini ketakwaannya, ya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan jiwa kami ya Allah, karena Engkaulah yang paling mulia, yang paling baik dalam mensucikan jiwa-jiwa, ya. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah pemiliknya ya Allah, dan Engkaulah yang mengatur jiwa kita. Atau doa lain apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatika. Ya Allah yang membolak-balikkan jiwa, membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas iman, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, ya. Dan juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan seterusnya. Kita mohon jiwa-jiwa yang baik kepada Allah, ya. Jangan sampai kita santai-santai saja tidak pernah berdoa kepada Allah. Jadi kiat-kiat untuk memperoleh jiwa yang baik, pertama tuntut ilmu, kedua cari lingkungan yang baik, dan yang ketiga banyak berdoa. Ya, banyak berdoa kepada Allah supaya jiwa kita ini dijaga. Kalau jiwa sudah aman, kemudian tinggal satu PR kita, melawan gangguan syaitan. Maka kalau dua ini aman, insya Allah kita akan bebas dari kemaksiatan dan kita akan terpelihara dari kemaksiatan tersebut. Maka itulah sumber daripada keburukan dan juga sumber daripada
segala kemaksiatan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kedua hal ini, yaitu jiwa yang buruk dan juga gangguan syaitan. Demikian para jemaah sekalian yang mampu saya bacakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di kesempatan lain insyaallah perkara-perkara selanjutnya yang dapat menjadi benteng bagi kita agar kita dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.